Bab 839, Tetangga Baru, Sledgehammer vs Butterfly Knife. Tepat sebelum mereka selesai makan siang, Luke menelepon dan mengkonfirmasi waktu dan lokasi dengan para penggerak. Setelah makan siang, 2 orang dan 1 anjing meninggalkan taman dan menunggu 2 truk di jalan terdekat. Mereka masuk ke truk dan kembali ke tempat baru mereka. Dengan bantuan 2 pengemudi, Luke menggunakan gerobak datar untuk memindahkan segala sesuatu dari truk ke tempat baru mereka dengan cepat. Kedua pengemudi menunggu dengan cemas sampai Luke selesai, lalu berpamitan dan pergi dengan truk. Perusahaan mereka tidak memiliki latar belakang yang sederhana, atau mereka tidak akan berani melakukan pengiriman di sini. Tetapi jika pengemudi dipukuli atau dirampok, perusahaan juga tidak akan mempermasalahkannya. Mereka tentu tidak ingin berkeliaran di tempat busuk seperti Clinton. Menutup pintu, Selina menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, "Ayo mulai bekerja. Kami memiliki tempat baru, kita tidak bisa selalu tidur di hotel, kan?" Luke menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, "Ayo mulai bekerja." Selina melambaikan tangannya. Nugget emas, pergi. Nugget emas menatap kosong. Hah? Mereka kemudian mulai bekerja ke bawah dari lantai 5. Ini adalah lantai yang dipilih Selina, sementara Luke memilih lantai 4 untuk kamar tidurnya. Selina dan Gold Nugget terutama bertanggung jawab untuk pembersihan. Selina gesit, dan bertanggung jawab untuk memanjat naik turun. Sebagai seekor anjing, Gold Nugget bisa memegang pel di mulutnya, dan membersihkan debu di tanah serta menyeret keluar sampah. Konstitusi Selina telah meningkat dengan mantap, dan kekuatan serta daya tahannya mendekati 30 menurut ukuran sistem. Meskipun dia tidak memiliki buff fisik, dia 3 kali lebih baik daripada orang biasa. Nugget emas tidak lelah sama sekali. Selama dolar tidak merasa merepotkan, ia bisa berjalan sepanjang hari dengan pel di mulutnya. Sedikit yang perlu dikatakan tentang Luke. Dia hanya perlu tidur selama 2 jam setiap hari. Selain itu, dia adalah mesin gerak manusia. Mereka bertiga mulai bekerja gila-gilaan pada pukul 4 sore. Terlepas dari makanan panas sederhana untuk makan malam, mereka bekerja sampai tengah malam. Sekarang ada 2 kamar tidur sementara dan dapur sederhana di lantai 2. Masalah makan, tidur, dan mandi diselesaikan sementara. Setelah itu, Selina dan Gold Nugget pergi mandi dan istirahat. Luke membersihkan diri dan menyesuaikan kembali rencana renovasinya. Ada beberapa masalah kecil dengan rencana sebelumnya setelah melakukan inspeksi di tempat, jadi sekarang adalah saat yang tepat untuk membuat perubahan. Dia hanya tidur selama 2 jam sebelum dia bangun lagi dan turun untuk melanjutkan pekerjaan renovasi. Itulah keuntungan dari tempat baru ini. Ada beberapa lantai di antara mereka, selama dia tidak menghancurkan dinding, itu tidak akan mempengaruhi istirahat Selina sama sekali. Ketika Selina bangun pukul 7, dia melihat Luke membuat sarapan di dapur. Dia menguap, "Di mana kamu membeli bahan-bahannya?" Lukas tertawa, "Saya menemukan supermarket 24 jam di Times Square, tapi bahannya biasa saja. Selesaikan ini untuk saat ini. Anda dapat membeli beberapa bahan yang lebih baik dari supermarket di pagi hari." Petik 2. Nugget emas mengangguk dengan penuh semangat. Ketika datang ke makanan, itu paling tidak suka membuat. Tapi selama Luke dan Selina melakukannya, itu hanya bisa mengikuti. Namun, melakukannya sesekali bukanlah masalah besar. Itu telah melihat beberapa freezer besar diturunkan dari truk kemarin. Dia telah meminta Selina untuk menanyakannya pada Luke sebelumnya, pada akhirnya, iblis itu mengatakan bahwa satu itu khusus untuk digunakan nugget emas, untuk menyimpan semua makanan laut dan daging favoritnya. Lemari es itu memiliki panjang lebih dari 2 meter dan lebar 1 meter, dan akan dengan mudah menyimpan setengah ton bahan. Mengingat selera Gold Nugget saat ini, freezer penuh akan dapat bertahan setidaknya selama seminggu. Untuk pelahap ini adalah perhatian terhangat yang pernah ditunjukkan iblis itu. Juga, freezer lainnya akan berisi makanan penutup dan produk susu favoritnya, ini benar-benar surga. Kepala anjing yang enggan berpisah dengan rumahnya Dila akhirnya membuang kesedihannya dan mengabdikan dirinya untuk pembangunan rumah barunya. Setelah sarapan, Selina pergi dengan Gold Nugget dan pergi ke perusahaan pindahan untuk mengambil mobil Los Angeles mereka. Mobil akan segera menjadi cadangan, tetapi saat ini, itu masih merupakan sarana transportasi terbaik bagi mereka. Setelah Selina pergi, Luke memulai renovasi lagi. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Luke menghentikan apa yang dia lakukan. Dia tidak repot-repot meletakkan alatnya, dan hanya membawanya ke pintu. Meletakkannya di sebelah pintu, dia membuka pintu dan melihat 2 anak laki-laki berdiri di luar. Keduanya menyeringai dan postur mereka longgar, seolah-olah mereka di sini untuk berkunjung.
Namun, sapaan dan tindakan mereka selanjutnya tidak tampak seperti tetangga yang ramah. Kakak, apakah kamu baru? Sepertinya Anda memindahkan banyak hal. Mari kita masuk dan memilih beberapa hadiah, kata yang lebih pendek. Dia mengulurkan satu tangan untuk mendorong dada Luke dan membuatnya lebih mudah untuk masuk. Luke tidak ingin disentuh. Siapapun dengan kebersihan normal akan jijik dengan bau mereka. Itu adalah campuran makanan cepat saji, se*T dan S*X. Mereka berbau seperti sampah kutu buku yang bersembunyi di rumah. Baik, sampah penutup mungkin tidak akan memiliki aroma wanita di dalamnya. Luke dengan tenang menamparkan tangan pria pendek itu dengan sarung tangan putihnya dan mendorongnya menjauh. Nyah, jangan menyesalinya seumur hidupmu. Pria jangkung, yang menunggu di belakang, tertegun sejenak, sebelum dia dengan marah mengeluarkan senjata mematikan dari sakunya. Dia mengangkat senjatanya dan berkata dengan nada mengancam, apakah kamu ingin lebih banyak lubang di tubuhmu, nak? Pada saat itu, pria pendek, yang telah didorong, mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia juga mengeluarkan senjata mematikan, yang serupa dan mengayunkannya dengan terampil. Nak, kamu lebih baik bersikap sendiri, atau jangan salahkan, bayi, saya karena tidak sopan. Melihat mainan di tangan mereka, Luke berbalik sedikit dan mengambil alat renovasinya. Sambil memegangnya dengan kedua tangan, dia berdiri di ambang pintu. Kalau begitu, bayi, besarku ini juga tidak sopan. Bibir kedua pria itu menjadi pucat ketika mereka melihat bayi di tangannya, dan senjata mematikan di tangan mereka bergetar. Itu adalah palu segi 8 seberat 14 pon yang panjangnya hampir 90 cm, sering digunakan untuk menghancurkan dinding dan beton dalam pekerjaan renovasi. Itu adalah senjata mematikan yang benar-benar hebat. Sebagai perbandingan, senjata mematikan di tangan kedua pria itu adalah pisau kupu-kupu. Mereka 20 cm dari ujung ke ujung dan tidak terlalu berat. Meskipun pisau itu mematikan, siapa yang berani mengatakan bahwa palu godam yang bisa menembus dinding tidak akan membunuh seseorang? Bab 840, adik kecil. Atau sepupu. Baru pada saat itulah kedua pria itu memperhatikan pemuda yang tampak seperti mahasiswa. Saat itu pertengahan Oktober, dan suhu di Los Angeles berkisar antara 15 hingga 28 derajat karena musim panas menolak untuk pergi. Saat ini adalah puncak musim gugur di New York, dan suhunya antara 10 hingga 18 derajat. Orang-orang berkeliling dengan mantel musim gugur yang tebal, yang merupakan standar di New York. Luke, di sisi lain, hanya mengenakan t-shirt lengan panjang, yang menempel di ototnya. Melihat debu di tubuhnya, dan menyatukannya dengan suara benda pecah yang mereka dengar sebelumnya, kedua pria itu hanya bisa menelan, orang ini memiliki wajah yang lembut, tetapi seseorang yang melakukan pekerjaan fisik. Kebanyakan orang yang melakukan pekerjaan fisik memiliki temperamen buruk. Mereka yang bekerja di daerah Clinton bahkan memiliki temperamen yang lebih buruk. Melihat otot Luke dan palu godam, kedua pria itu terjebak dalam dilema. Akan sangat memalukan jika mereka tidak melakukan apa-apa. Bergerak, tapi kepala mereka terasa sedikit dingin memikirkannya, seolah-olah angin sejuk bertiup ke otak mereka melalui celah di tengkorak mereka. Harus dikatakan bahwa ada sedikit masalah dengan pemikiran mereka. Luke di sini untuk menjadi polisi, dan dia belum mulai bekerja. Bagaimana dia bisa menghancurkan kepala mereka begitu dia tiba? Bahkan, dia mengincar kaki mereka. Di hadapan para penjahat, sama sekali tidak melanggar hukum untuk dengan santai menjatuhkan alat konstruksi dan secara tidak sengaja menghancurkan kaki mereka. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Konfrontasi diam antara kedua pihak pecah. Kedua pria itu melompat mundur 2 meter. "Jangan datang, jangan datang." Luke bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Dia berbalik dan melihat dua pria muda berjalan mendekat. Orang yang berbicara adalah pria pendek gemuk dengan rambut coklat panjang. Di belakangnya ada seorang pria tinggi kurus berkacamata hitam. Pria gemuk itu mengangkat suaranya. "Charlie, Rachael, apa yang kamu lakukan di sini?" Kedua pria itu tanpa sadar menyembunyikan pisau di belakang punggung mereka dengan ekspresi sedih dan cemberut. "Tuhan, biarkan kami pergi. Jangan datang malam ini untuk mengomel. Tidak, yang terbaik adalah jika kamu tidak pernah muncul lagi." Pria gemuk itu berubah serius. "Tapi kami akhirnya mengeluarkanmu dari pusat penahanan beberapa hari yang lalu. Saat itu, Anda berjanji bahwa Anda akan mencari pekerjaan resmi. Itulah kesepakatannya." Mendengarkan percakapan mereka, Luke tersenyum. Pemuda ini cukup menarik. Setelah menjadi detektif begitu lama,
dia bisa dengan mudah merasakan sikap mental kebanyakan orang. Pemuda gemuk di depannya memiliki aura pengacara. Dia tenang, dan matanya jernih. Dia adalah tipikal pemain tipe keadilan. Pria gemuk itu memandang Luke dan tersenyum. Tuan, bagaimana saya harus memanggil Anda? Luke membalas senyumnya dan meletakkan palu godam ke samping. Dia melepas sarung tangan dan mengulurkan tangannya. Panggil saja aku Lukas. Pria gemuk itu melirik tangan Luke, dan menyadari bahwa ini jelas orang yang halus dan berpendidikan. Tentu saja, tidak sulit untuk memahami mengapa pria yang begitu halus akan menghadapi dua hooligan dengan palu godam. Foggy akan membela diri dengan tongkat bisbol ketika dia dalam bahaya, tapi itu tidak berarti dia seorang pemain bisbol. Dia segera mengulurkan tangannya. Halo, Lukas. Nama saya Foggy Nelson. Mereka berjabat tangan dengan ringan sebelum dengan sopan melepaskannya. Foggy berbicara lagi. Seperti ini, Pak Luke. Luke berkata, tidak perlu sopan, panggil saja aku Luke. Dengan begitu, saya tidak perlu memanggil Anda Pak Nelson, kan? Foggy mengangguk dengan tegas. Dia menyukai pria muda yang tersenyum dan lembut. Luke, aku akan jujur. Keduanya berusia 16 dan 15 tahun. Mereka masih di bawah umur. Foggy menunjuk dua anak laki-laki yang terlalu takut untuk pergi. Saya melihat mereka mengancam Anda dengan pisau. Saya menyesal atas apa yang mereka lakukan. Lukas mengangkat alis. Bukankah ini memperlakukannya sebagai pria yang terlalu baik? Melihat raut wajahnya, Foggy berkata dengan senyum pahit, ini sedikit berlebihan, tetapi mereka tidak benar-benar memiliki niat buruk. Sejauh ini, mereka hanya melakukan pencurian, bukan penyerangan, itulah sebabnya kami menyelamatkan mereka. Luke memandang kedua anak laki-laki di samping, dan terbatuk ringan. Foggy segera fokus. Dia tahu bahwa kemungkinan besar Luke akan mengatakan sesuatu. Luke bertanya, apakah mereka adik-adikmu? Berkabut. Pemuda kurus di belakangnya, dua anak laki-laki kulit hitam. Setelah momen canggung, Foggy buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak punya kerabat Afrika Amerika. Luke tiba-tiba merasa lucu. Sepupu, berkabut. Pemuda kurus, dua anak laki-laki kulit hitam. Foggy tersenyum pahit. Luke, aku bukan kerabat. Aku hanya seorang pengacara. Saya hanya menyelamatkan mereka setelah menerima permintaan dari ibu dan sepupu mereka. Petik 2. Luke melirik pemuda kurus di belakang Foggy. Kali ini, Foggy bereaksi cepat. Dia pasangan saya. Dia tidak memiliki kerabat Afrika Amerika. Tidak ada sepupu Afrika Amerika juga. Mendengar itu, bibir pemuda kurus itu mau tidak mau berkedut. Apakah saya terlihat seperti orang Afrika Amerika sama sekali? Apa yang salah dengan otakmu? Luke mengangguk dan mengalihkan pandangannya. Dan maksudmu? Foggy ragu-ragu, lalu bertanya dengan ragu, dengar, aku akan meminta mereka meminta maaf padamu sekarang dan memberimu kompensasi pribadi jika kamu memaafkan mereka. Apakah itu tidak apa-apa? Melihat bahwa Luke tidak memiliki ekspresi, dia menambahkan, saya jamin mereka tidak akan mengganggu Anda lagi. Kedua itu hendak menolak, ketika Foggy berbalik dan memelototi mereka. Jika Anda menolak, saya akan mencetak salinan tagihan untuk biaya pengacara terakhir Anda. Anda dapat memikirkannya untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengerti. Saya dapat membantu Anda menyusun rencana pembayaran dan memberitahu Anda dengan tepat berapa banyak yang harus Anda bayarkan kepada saya setiap bulan. Penuh keputusasaan, dua anak laki-laki merosot lesu saat pisau di belakang punggung mereka jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting. Kalau begitu, sebaiknya kamu mengirim kami kembali ke pusat penahanan. Alih-alih mengatakan apa-apa, Luke mengamati kedua anak laki-laki itu. Foggy berbalik dan menatapnya dengan tulus. Luke, mereka hanya anak-anak. Beri mereka kesempatan, oke. Petik 2. Merenung sejenak, Luke tiba-tiba bertanya, apakah mereka benar-benar bukan sepupumu? Berkabut, pemuda kurus. Kedua anak laki-laki itu. Bab 841, kompensasi adalah pekerjaan. Melihat ekspresi mereka, Luke tersenyum. Itu hanya lelucon. Namun, mereka sepertinya tidak punya uang, jadi aku akan membiarkan mereka pergi. Kedua anak laki-laki itu tampaknya didorong oleh kabar baik itu. Tetapi, Luke melanjutkan tanpa tergesa-gesa, harus ada kompensasi, kalau-kalau mereka pikir mereka bisa lolos dari kejahatan mereka. Foggy bahkan lebih lugas kali ini. Tentu, selama Anda tidak melukai mereka dengan parah, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Bibir kedua anak laki-laki itu kembali pucat. Bro, apakah Anda harus begitu kejam?
hanya karena kami tidak membayar Anda biaya pengacara. Lukas melambaikan tangannya. Saya tidak tertarik untuk memukuli anak-anak. Namun, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin mereka mendapatkan pekerjaan? Foggy mengangguk. Betul sekali. Kalau tidak, jika mereka terus seperti ini, mereka akan masuk penjara dalam waktu kurang dari 2 tahun, dan berakhir mati beberapa tahun setelah itu. Luke berkata, bagaimana dengan ini? Saya akan mempekerjakan mereka sebagai pekerja kasar untuk saat ini, menganggap itu sebagai kompensasi mereka. Keempat orang itu tercengang. Apa? Ini terdengar lebih seperti Luke memberi mereka kompensasi, bukan sebaliknya. Luke, bagaimanapun, melanjutkan, saya akan merenovasi tempat saya untuk beberapa hari ke depan. Saya akan menyerahkan semua limbah konstruksi kepada mereka. Adapun bayarannya, $10 per jam. Mereka berempat tercengang lagi. Tarif per jam terendah hanya sedikit di atas $5, dan banyak pekerja tingkat rendah berjuang untuk menaikkan gaji mereka menjadi $7 atau lebih. $10 benar-benar tidak rendah untuk pekerja temporer. Luke memandang kedua anak laki-laki itu dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang memiliki SIM? Kedua anak laki-laki itu menggelengkan kepala, tetapi yang lebih pendek menambahkan, saya bisa mengemudi, tetapi saya tidak memiliki SIM. Lukas tidak terkejut. Ini adalah bangsa di atas roda. Dia baru berumur 10 tahun ketika Drax menyuruhnya mengemudikan traktor dan pickup di peternakan. Untuk mendapatkan SIM, Anda harus melakukan ujian tertulis. Pria bertubuh pendek itu tentu tidak menyukai hal itu, sehingga ia tidak mengambil SIM. Kemudian temukan pengemudi yang dapat dipercaya dengan SIM. Aku akan membayarnya $10 per jam juga. Dia akan bertanggung jawab untuk membawa Anda ke tempat pembuangan sampah. Jika Anda dapat menemukan mobil untuk mengangkut sampah, saya akan menanggung biayanya juga, katanya. Kedua anak laki-laki itu saling memandang, dan yang lebih pendek berkata, lalu, apa yang kita lakukan? Luke meliriknya dan berkata, tentu saja, pengemudi hanya bertanggung jawab untuk mengemudi. Anda akan fokus untuk memindahkan sampah. Kedua anak laki-laki itu melebarkan matanya. Apa? Luke berkata tanpa tergesa-gesa, jika Anda memiliki keterampilan profesional, Anda dapat menghasilkan uang dengan keterampilan Anda. Jika Anda tidak memiliki keterampilan apapun, Anda hanya perlu melakukan pekerjaan manual. Bukankah itu masuk akal? Anda tidak memiliki SIM. Petik 2. Pria pendek itu menggertakkan giginya karena frustrasi. Dia tahu cara mengemudi, dan dia bahkan mengemudi dengan cukup baik. Dia hanya tidak ingin mengikuti ujian. Dengan satu kesalahan langkah, dia hanya bisa bekerja sebagai buruh kasar. Tidak menerima pekerjaan. Dia menatap Foggy dan menepis pikiran naif itu. Orang ini pasti akan memaksanya untuk menerima pekerjaan itu. Jika dia tidak menerimanya, Foggy pasti akan memberinya kunjungan rumah, dan sepupunya akan mengomelinya selama berhari-hari. Di bawah pengawasan Luke dan Foggy, pria pendek itu mengangguk murung. Baiklah, aku akan mencari sopir nanti. Lukas mengangguk puas. Ingat, yang saya inginkan adalah limbah konstruksi dikirim ke perusahaan pembuangan limbah. Anda tidak akan dibayar jika membuangnya begitu saja. Pria pendek itu buru-buru berkata, kamu harus membayar untuk akses ke perusahaan pembuangan limbah. Luke berkata, aku akan membayar. Apakah Anda pikir saya mengharapkan Anda melakukannya? Petik 2. Pria pendek itu menundukkan kepalanya. Dia tidak punya uang dan hanya bisa menerima nasibnya. Foggy tiba-tiba menyela, Charlie, apakah sepupumu masih di rumah? Dia punya pickup. Charlie tercengang. Kau ingin sepupuku mengemudi? Kabut tersenyum. Saya mempercayai dia. Charlie tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Makna yang jelas dari Foggy adalah bahwa dia tidak mempercayainya, dan akan lebih baik jika seseorang yang bisa berurusan dengannya mengawasinya. Plus, sepupunya bisa menghasilkan lebih banyak uang saat dia melakukannya. Foggy menatap Luke. Apakah itu baik-baik saja? Lukas berkata, iya, kamu Charlie, dan kamu Rakael, kan? Kedua anak laki-laki itu mengangguk. Kamu bisa mulai bekerja sekarang. Semakin cepat Anda memulai, semakin banyak Anda dibayar. Dengan itu, Luke membuka pintu dan memberi isyarat agar mereka masuk. Charlie dan Rakael melihat ke pintu, yang sudah lama ingin mereka masuki, tapi sekarang terasa seperti pintu penjara. Kaki mereka terasa berat. Tapi di bawah tatapan Luke dan Foggy, mereka hanya bisa masuk. Ketika mereka memasuki rumah dan melihat tumpukan puing-puing di aula, mereka mengerang putus asa. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum di kepalanya, apakah Anda sedang merenovasi atau menghancurkan rumah? Mengapa ada begitu banyak sampah?
Luke tidak menghancurkan tempat itu, tetapi sebenarnya telah menggali lubang sementara di ruang tunggu. Ditambah dengan sampah yang sudah dibersihkan dari lantai 5 dan 4 kemarin, jumlahnya sangat banyak. Di luar, Foggy mengucapkan selamat tinggal. Aku akan menelepon sepupu Charlie, Claire Temple. Dia akan segera datang. Lukas berkata, oke. Foggy menunjuk ke sebuah bangunan secara diagonal di seberang jalan, tempat mereka berada sebelum mereka tiba. Itu kantorku dan Matt. Firma hukum Nelson dan Murdoch di lantai 3 adalah milik kita. Jika ada sesuatu, Anda dapat menemukan kami di sana. Petik 2. Lukas berkata, oke. Dengan itu, Foggy berjabat tangan dengannya. Melepaskan tangannya, Luke berjalan ke pria kurus itu dan mengulurkan tangannya. Matt, senang bertemu denganmu. Mari kita bicara saat kita bebas. Matt mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Luke sebelum melepaskannya. Melihat tangannya, Luke tersenyum. Betapa menariknya seorang pengacara yang baru saja lulus memiliki tangan seperti itu. Dia melihat mereka kembali ke firma hukum mereka lebih dari 20 meter jauhnya. Melihat Charlie dan Rakael, yang sedang menatap puing-puing, dia tersenyum. Bagaimana itu? Anda pasti sangat senang dengan kesepakatan ini. Kedua anak laki-laki itu semakin melotot. Bisakah Anda berbicara bahasa manusia? Anda ingin kami memindahkan semua ini? Luke sengaja melakukannya. Apakah menghasilkan uang adalah hal yang membahagiakan? Tidak. Untuk anak-anak yang menganggur, memindahkan batu bata adalah siksaan terbesar. Bagi mereka, mencuri adalah cara yang lebih mudah untuk mendapatkan uang. Yang penting bagi mereka adalah mudah dan cepat. Sebelumnya, dengan santai mengambil dan menjual barang bisa menghasilkan beberapa lusin dolar. Mereka sekarang hanya akan mendapatkan sebanyak itu setelah memindahkan batu bata dengan susah payah. Bagaimana itu bisa sama? Luke tahu persis seperti apa para hooligan ini, itulah sebabnya dia tidak keberatan membayar mereka. Bab 842, Rasa Kerja Keras. Dia bisa memesan dua orang ini selama setengah hari setelah menghabiskan hanya puluhan dolar, ini membuat Luke sangat senang. Berjalan ke samping, dia mengeluarkan dua pasang sarung tangan utilitas dan melemparkannya. Kemudian, dia menunjuk ke sebuah gerobak datar kecil di sampingnya. Itu bisa digunakan untuk memindahkan sampah. Mudah. Bawa sampah ke pintu dulu. Ketika sepupu Charlie tiba nanti, kami akan memindahkannya ke mobil. Kemudian, dia kembali ke sisi lain ruang tunggu di belakang partisi dan mulai menggali. Tumpukan sampah berada di sudut dekat pintu, dan tidak menghentikan Luke untuk merenovasi. Crestfallen, Charlie dan Rahel memakai sarung tangan mereka dan mulai bekerja. Kereta yang diberikan Luke tidak besar, tapi kokoh. Mereka belum pernah bergerak sebelumnya, dan tidak tahu bagaimana menggunakan alat seperti tali atau karung untuk meningkatkan efisiensi mereka. Sampah jatuh dari gerobak saat mereka bekerja, dan itu sangat tidak efisien. Luke tidak mengingatkan mereka. Mereka kuat, mereka bisa melakukan beberapa perjalanan lagi. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri karena tidak menggunakan kepala mereka. Setengah jam kemudian, terdengar suara orang berbicara di pintu. Luke berhenti bekerja dan keluar dari balik partisi untuk melihat seorang wanita muda berbicara dengan Charlie dan Rakael. Dia kurus, dan tidak tinggi. Dia sangat cantik. Tentu saja, itu hanya pengamatan yang lewat. Saat dia berbicara dengan kedua anak laki-laki itu, wanita itu melihat sekeliling dan melihat Luke keluar. Dia menunggu sampai Luke mencapai pintu sebelum dia mengulurkan tangannya. Halo, Tuan Lukas. Namaku Claire Temple, dan aku sepupu Charlie. Aku benar-benar minta maaf tentang hari ini. Gerakannya tidak bingung sama sekali. Dia tidak mengungkapkan rasa bersalah apapun, tetapi lebih banyak ketidakberdayaan. Luke melepaskan dan berkata, halo, Nona Temple. Kau tahu apa yang terjadi dengan Charlie? Charlie telah melakukan terlalu banyak hal bodoh untuk membuatku gelisah lagi. Dia tersenyum pahit. Anda tidak perlu membayarnya untuk pekerjaan ini. Saya akan membantu sampai Anda selesai merenovasi tempat ini. Petik 2. Luke memotongnya. Nona Temple, ini adalah kesepakatan yang saya buat dengan Charlie dan Rakael. Mereka yang salah. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk memberi kompensasi kepada saya. Petik 2. Melihat Temple akan berbicara lagi, dia melanjutkan, saya orang yang berprinsip. Mereka mengambil uang saya, mereka harus melakukan sesuatu dengan serius, Anda tahu maksud saya. Setelah hening sejenak, Temple setuju. Baiklah, tapi anggap aku hanya membantu. Lukas tertawa. Ini adalah transaksi bisnis. Jika Anda tidak menginginkan uang, Anda tidak perlu datang. Aku akan mencari orang lain.
Temple mengerutkan kening sebelum dia mengangguk tak berdaya. Oke, aku akan bekerja keras. Dia kemudian melihat sepupunya, Charlie, dan sahabatnya, Rakael. Mereka juga akan bekerja keras. Aku menelepon ibu Rakael sebelum aku datang. Dia senang Rakael menemukan pekerjaan resmi. Lukas akhirnya tersenyum. Itu untuk yang terbaik. Juga, Anda hanya pengemudi. Jangan mencuri pekerjaan Charlie dan Rakael, oke? Charlie dan Rakael, keputusasaan.jpg. Melihat kedua anak laki-laki itu, Temple menyadari bahwa pemuda itu menggunakan pekerjaan ini untuk menangani kedua sepatu ini. Memikirkan ini, dia benar-benar tidak berencana untuk membantu. Daripada membiarkan kedua anak laki-laki ini melakukan hal-hal sepele, lebih baik membiarkan mereka menikmati rasa kerja keras. Sepanjang sisa pagi itu, Luke sibuk membuat keributan di dalam sementara Temple mengawasi Charlie dan Rakael di luar. Hampir tengah hari ketika Selina kembali. Melihat truk pikap tua di pintu, dua anak laki-laki yang memindahkan sampah, dan Temple, yang memesan mereka, dia merasa agak aneh. Dia menghentikan mobil di tepi jalan dan berjalan melalui pintu yang terbuka. Luke, kamu menemukan orang-orang ini untuk memindahkan barang-barang. Luke berkata dari balik partisi, ya. Mereka kebetulan sedang mencari pekerjaan sambilan, jadi saya meminta mereka memindahkan puing-puing konstruksi untuk saya, jika tidak maka akan menghalangi. Selina berjalan mendekat dan menyingkirkan terpal plastik itu. Melihat Luke, yang sibuk di dalam lubang, dia berkata sambil tersenyum, keduanya tidak terlihat seperti orang pekerja keras. Lukas tertawa. Mereka ingin memilih beberapa barang dari tempat kami sebagai hadiah kecil, ketika mereka diberi pelajaran oleh senior yang antusias. Wanita itu adalah kuil Claire, dia sepupu pria yang lebih pendek, Charlie. Dia juga memiliki otoritas atas yang lebih tinggi, Rakael. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak mendapatkan bayaran per jam secara cuma-cuma. Selina tertawa terbahak-bahak. $10 memang 2 kali gaji minimum, tetapi jika pekerja renovasi melakukannya, gajinya akan lebih dari 2 kali lipat. Juga, melihat ekspresi mereka, itu seperti mereka berada di kamp kerja paksa. Mereka sama sekali tidak senang dengan gaji per jam. Setelah itu, Selina menarik gerobak datar lain keluar dari rumah untuk memindahkan tumpukan besar makanan dan kebutuhan ke dalamnya. Terengah-engah, Charlie dan Rakael memperhatikan saat Selina mengeluarkan tali dan kotak elastis dari rumah dan dengan mudah mengikat semuanya menjadi satu dan menumpuknya di kereta. Dia selesai dalam 2 perjalanan. Keduanya saling bertukar pandang kecewa. Kenapa rasanya ada yang tidak beres? Candi menghela napas. Kemana perginya otakmu? Sudah beberapa jam, dan seseorang bahkan memberi Anda demonstrasi langsung, tetapi Anda masih terlihat kacau. Tak beradab. Betapa menakutkan. Temple tidak bisa tidak mengutuk sepupunya dan temannya di dalam hatinya. Tapi sama seperti Luke, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Akan lebih baik jika mereka berdua tidak menyebabkan terlalu banyak masalah. Setelah makan siang sederhana, Luke dan Selina sibuk sepanjang sore. Baru saat itulah Luke meletakkan peralatannya, dan dia berjalan ke pintu dengan segepok uang tunai. Melihat dua anak laki-laki yang pingsan di pintu, dia mengangguk puas. Kamu melakukannya dengan baik hari ini. Ini gajimu. Dia membagi tagihan menjadi 3. Setelah menempatkan 2 tumpukan tipis pada kedua anak laki-laki itu, dia memberikan tumpukan tebal ketiga ke Temple. Temple melihat gumpalan tebal dan tidak meraihnya. Apa ini? Luke berkata, gajimu hari ini adalah $100, yang sama dengan gaji mereka. Harga sewa mobil adalah $300, termasuk bahan bakar. Akhirnya, ada $500 untuk perusahaan pembuangan limbah. Saya menelepon untuk bertanya kepada mereka. Petik 2. Dengan desahan putus asa, Temple menerima uang itu. Dia telah membayar biaya pembuangan limbah dengan maksud memberi kompensasi kepada Luke, tetapi Luke tidak akan menerimanya sama sekali. Mengingat bagaimana Luke menekankan bahwa dia adalah orang yang berprinsip, dia tidak bersikeras. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya, dan memang tidak punya banyak uang, $500 sudah banyak untuknya. Setelah memberinya uang, Luke berjalan ke arah kedua anak laki-laki itu dan menepuk pundak mereka. Kami akan mulai bekerja jam 9 besok, dan selesai jam 5. Jangan terlambat. Bab 843, maaf, tanganku tergelincir. Kita harus datang lagi besok, kata kedua anak laki-laki itu lemah. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Betul sekali. Aku memberimu 2 jam tambahan gaji hari ini. Apakah kamu tidak bahagia? Kedua anak laki-laki itu sangat bahagia, sehingga mereka ingin segera mati.
Mereka telah bekerja selama 5 atau 6 jam tanpa henti, yang terasa seperti neraka. Pada akhirnya, Luke memberitahu mereka bahwa mereka harus melanjutkan besok. Mereka tiba-tiba bersimpati dengan ibu dan sepupu mereka. Mereka merasa akan mati kelelahan jika melakukan ini setiap hari, tetapi ibu dan sepupu mereka telah bekerja selama bertahun-tahun. Melihat ekspresi mereka, Luke puas. Anda mengawasi tempat baru saya. Jika saya tidak membuat Anda bekerja keras selama seminggu, akan sia-sia memberi Anda gaji yang begitu tinggi. Karena Luke harus merahasiakan beberapa hal, dia hanya bisa memasukkan sebagian besar tanah dan batu yang telah dia gali ke dalam inventarisnya dan menanganinya sendiri nanti. Itulah mengapa kedua anak itu merasa mudah hari ini. Menurut rencana Luke, renovasi akan berlangsung selama 5-7 hari, dan beberapa hari setelah itu sebagian besar akan dihabiskan untuk dekorasi interior, yang tidak akan menghasilkan terlalu banyak limbah konstruksi. Namun, dia sudah memikirkan pekerjaan baru untuk 2 pekerja temporer, tidak mungkin dia akan melepaskan mereka setelah hanya beberapa hari. Setelah pekerja sementara yang baru direkrut pergi, Selina dan Luke makan malam sebelum kembali untuk mendekorasi kamar mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka menyukai desain yang rumit. Luke hanya mengikuti gaya minimalis, dan tidak menambahkan hiasan apapun. Namun, dia tidak suka warna dingin. Alih-alih memilih warna hitam, putih, dan abu-abu yang paling umum, ia memilih warna-warna hangat. Selina memilih warna biru muda yang simpel namun elegan untuk kamarnya. Mereka bekerja sampai tengah malam lagi sebelum mereka berhenti. Namun, Selina belum benar-benar ingin tidur, jadi dia menyeret Luke ke atap. Ada 2 kursi, meja kecil, minuman dan makanan penutup, dan pemandangan sungai Hudson dan Manhattan yang indah. Menggigit kue krim stroberi, Selina menghela nafas puas. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba aku merasa bahwa tempat baru ini sebenarnya tidak buruk. Lukas hanya tersenyum. Dia telah memilih tempat ini karena suatu alasan. Hukum dan ketertiban di sini tidak baik, tetapi nyaman untuk transportasi. Orang biasa hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk mencapai Times Square dari sini. Juga, itu hanya 6 km ke NYPD-HQ. Jika jalanan tidak terlalu macet, hanya butuh 15 hingga 20 menit untuk sampai ke sana. Terowongan Lincoln yang menuju ke New Jersey juga tidak jauh. Karena tempat ini dekat dengan Sungai Hudson, gedung pencakar langit dalam jarak 100 meter tidak begitu padat. Ini adalah basis barunya. Kota yang ramai di depannya adalah kekaisaran yang akan dia taklukkan. Melihat pemandangan malam, Luke dalam suasana hati yang baik. Keesokan harinya, Luke menelepon Dustin dan Elsa dan memberitahu mereka bahwa dia dan Selina telah tiba di New York, tetapi mereka tidak akan masuk kerja sampai minggu depan karena mereka masih menetap. Keduanya hanya mengatakan bahwa mereka mengerti, sebelum menutup telepon. Dustin telah menyelesaikan sebagian besar prosedur penunjukan Luke, dan sedang menunggu mereka berdua mulai bekerja. Tapi dia sudah menunggu selama setengah bulan. Beberapa hari lagi tidak ada salahnya. Mereka disibukkan dengan renovasi selama beberapa hari ke depan. Kedua anak laki-laki itu bekerja keras selama 6 hari. Sejak hari ketiga dan seterusnya, tidak banyak sampah di tempat Luke. Lagi pula, tidak banyak tempat untuk dirobohkan di dalam gedung kecil itu. Kedua anak laki-laki itu berpikir bahwa mereka akan segera bebas dari pekerjaan sementara yang dipaksakan ini, tetapi Luke dan Temple bertukar beberapa kata secara pribadi di samping. Temple kembali dan memberitahu mereka bahwa mereka memiliki pekerjaan baru, memindahkan bahan bangunan. Dengan Temple dan kedua anak laki-lakinya, Luke tidak perlu menyewa perusahaan pindahan profesional. Dia bahkan menggandakan gaji per jam mereka menjadi $20. Sewa pickup ditambah total pembayaran mereka berjumlah kurang dari $1.000 sehari, sementara perusahaan pemindahan profesional yang disewa Luke sebelumnya telah menelan biaya $1.500, ditambah para pengemudi juga tidak membantunya membongkar. Bangunan itu membutuhkan lebih banyak fasilitas baru yang dipasang daripada yang dibongkar, jadi Temple dan kedua anak laki-laki itu sangat sibuk. Kedua anak laki-laki itu menjadi kebal. Dari hari pertama penderitaan, mereka terbiasa dengan persalinan dalam 2 hari terakhir, dan bahkan bisa bercanda. Lukas mengangguk. Betul sekali. Setelah Anda terbiasa memindahkan batu bata, saya dapat memberi Anda banyak kerja keras di masa depan. Charlie dan Rakael yang bekerja di sini datang dengan keuntungan sampingan dari beberapa hooligan lain yang jarang datang. Itu karena para hooligan berpikir bahwa penghuni baru adalah kerabat mereka, dan mereka tidak akan bergerak melawan teman dan keluarga. Ini adalah aturan di sini. Tentu saja,
Aturan ini hanya untuk mencegah para hooligan saling menyakiti teman dan keluarga. Jika semua orang terus-menerus saling menyakiti, tidak ada yang bisa hidup dengan baik. Jika seseorang mencuri sesuatu dan tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Hanya ada satu kali selama renovasi ketika 7 atau 8 hooligan datang mengetuk. Mereka menyapa Charlie, yang sedang memindahkan barang-barang, dan mengabaikan tempel di samping. Charlie baru saja menyapa mereka, ketika dia melihat kelompok ini ingin masuk ke dalam. Dia buru-buru menghentikannya. Hei, Hudson, apa yang kamu inginkan? Hudson yang gemuk mengedipkan mata dan berkata, Bro, aku sudah memeriksanya. Ada 2 orang kulit putih di sini. Anda tidak memiliki kerabat kulit putih, jadi Anda tidak dapat memonopoli mereka. Jangan khawatir, kami akan pergi setelah kami mendapatkan sesuatu. Tunjukkan saja apa yang berharga, dan kami akan masuk dan keluar sebelum Anda menyadarinya. Kami tidak akan merusak pekerjaan Anda ini. Charlie membuka mulutnya, tapi tiba-tiba merasa bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apakah dia akan memberitahu teman-temannya bahwa dia telah ditangkap sebagai pekerja kasar? Rakael mau tidak mau memperingatkan mereka, sebaiknya kalian tidak membuat masalah, atau... Hudson, pemimpin kelompok ini, tidak peduli sama sekali. Dia mendorong membuka pintu dan melangkah masuk. Dia tidak lupa tersenyum pada Rakael. Atau apa? Ledakan, ledakan, ledakan. Hudson, yang telah berbelok ke samping di ambang pintu, mendengar suara ledakan di sebelah telinganya, dan debu ditendang dari dinding di dekat kepalanya. Teman-temannya, yang beberapa langkah di belakangnya, semua menatap kepalanya dengan ngeri. Hudson perlahan berbelok ke kanan, hanya untuk melihat lubang di dinding di sebelah kepalanya. Sebuah palu segi 8 berat telah menghancurkan dinding. Lubang itu kurang dari 20 cm dari kepalanya. Dia menelan ludah dan melihat sekeliling tempat itu. Seorang pria muda berjalan dengan senyum minta maaf dan meminta maaf dengan keras. Saya minta maaf. Saya berada di tengah-tengah renovasi dan tangan saya terpeleset. Apakah kamu terluka? Bab 844 Pembunuh, dari kehidupan nyata, dan lebih baik dari kehidupan nyata. Hudson, apakah Anda pikir saya idiot? Itu pegangan anti-slip. Tidak peduli seberapa licinnya itu, tidak mungkin benda ini akan terbang melintasi setengah ruangan dan menabrak dinding. Namun, ketika matanya jatuh ke tangan pemuda itu, dia segera mundur dan menabrak teman-temannya. Berjalan ke pintu, Luke mengambil palu dari dinding dan tersenyum pada para hooligan di luar pintu. Ada apa? Mereka melihat bagaimana dia memegang palu godam di tangan kanannya dan pemotong listrik di tangan kirinya, dan mereka melangkah mundur. Jika tangannya tergelincir lagi, mereka akan mati. Setelah mereka mundur 2 langkah, bayangan hitam jatuh dari langit. Bang, bang, ada bunyi tumpul saat zat hitam abu-abu disemprotkan ke tanah. Ya ampun, tanganku juga tergelincir. Itu tidak membunuh siapapun, kan? Suara wanita yang menyenangkan datang dari lantai 2. Jika ada waktu lain, para hooligan akan langsung penuh dengan pembicaraan manis pada suara ini. Namun, semua orang berkeringat keras dan mundur beberapa meter untuk melihat ke atas. Namun, meskipun jendela di lantai 2 terbuka, tidak ada yang terlihat. Ada ember semen terbalik tempat mereka berdiri sebelumnya, dan semen di dalamnya yang sekarang menutupi tanah. Dengan perkiraan konservatif, ember semen beratnya 10 kg. Jika mereka tidak mundur sekarang, itu akan mengenai kepala seseorang. Temple, yang sedang duduk di dalam mobil, tersenyum pahit. Dia tahu bahwa pasangan muda itu tidak sesederhana itu. Mereka yang tidak kekurangan uang tetapi berani tinggal di Clinton entah memiliki keberanian buta atau sangat mampu. Mengingat betapa santai dan cerdasnya pasangan itu, mereka jelas bukan yang pertama. Baru saja, dia melihat Selina melihat keluar jendela di lantai 2, sebelum membawa ember semen dan melemparkannya ke bawah. Emosinya tidak semenarik suaranya. Pemimpinnya, Hudson, mengalami yang terburuk. Kepalanya hampir pecah oleh palu godam, dan dia yang paling dekat dengan semen, yang telah mengubah sepatu ketsnya yang seputih salju menjadi abu-abu kotor. Luke tersenyum meminta maaf. Maaf telah mengotori sepatumu. Bagaimana kalau Anda melepasnya dan saya akan mengirimnya ke Binatu? Petik 2. Hudson hampir marah, ketika dia melihat Charlie dan Rakael berdiri di dekat pintu dengan ekspresi cemas, memberi isyarat dan berbicara diam-diam padanya. Mereka bertiga sering bermain bersama, dan cara keduanya memberi isyarat seperti seember air dingin di atas kepalanya. Hudson memaksakan senyum dan membungkuk. Maaf mengganggumu saat sedang merenovasi. Aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan merepotkanmu dengan sepatu itu.
Saya kenal seseorang di Dry Cleaners, saya akan melakukannya sendiri. Selamat tinggal. Dia mundur saat berbicara, dan berjarak 8 hingga 10 meter sebelum dia berbalik dan lari. Apa lelucon? Charlie dan Rakael telah memberitahunya, lari. Ini adalah profesional yang bisa membunuh Anda. Clinton memiliki hukum dan ketertiban yang buruk karena ada banyak orang dengan karakter abu-abu atau bahkan hitam yang tinggal di sini. Dibandingkan dengan mereka yang membunuh untuk mencari nafkah, atau penjahat super yang membunuh untuk bersenang-senang, hooligan seperti mereka bisa dianggap sebagai warga negara yang baik. Ini bukan pertama kalinya para hooligan yang tidak tahu tempat mereka membuat marah orang yang salah, hanya untuk membuat seluruh keluarga mereka terbunuh keesokan harinya. Mereka hanyalah anak-anak setengah dewasa yang hanya bisa merampok orang yang lewat dan mencuri barang, mereka tidak berani melawan seorang profesional yang kejam. Sama seperti itu, 7 atau 8 hooligan lari, meninggalkan jejak semen abu-abu di trotoar. Luke menoleh dan menatap 2 anak yang lega di samping. Sepertinya itu teman-temanmu. Kemudian, Anda bertanggung jawab untuk membersihkan kekacauan ini. Jangan merusak kebersihan publik New York. Charlie dan Rakael melihat semen yang ditunjuk Luke. Apa? Bukankah kecantikan pemarah yang membuang ember itu? Dia adalah orang yang merusak kebersihan publik. Bagaimana hubungannya dengan mereka? Charlie segera mengangkat tangannya. Bos, mereka bukan teman kita. Lukas tersenyum padanya. Betulkah? Kalau begitu, kemungkinan besar tanganku akan tergelincir saat aku melihatnya lagi. Palu godamnya tampak bergerak ketika dia mengatakan itu. Charlie menatap palu yang hidup itu dan menelan ludah. Setelah berjuang dengan pikirannya sejenak, dia mengangguk menyakitkan. Saya minta maaf, aku salah ingat. Mereka memang temanku. Aku akan membersihkan ini. Meskipun dia tidak sedekat Hudson dengan Rakael, mereka tumbuh bersama, dan dia tidak ingin melihat kepala mereka meledak. Dia patuh sekarang karena Luke telah berbicara dengan sepupunya, Temple, beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, dan dia tidak sengaja mengecilkan suaranya. Dari percakapan mereka, Charlie mendengar Luke dan Selina menyebut nama beberapa orang penting di daerah Clinton. Tetapi ketika mereka berbicara tentang orang-orang ini, Luke dan Selina tidak seperti orang lain, yang membual atau bertanya-tanya tentang mereka. Sebaliknya, mereka ingin memverifikasi prestasi mulia para jagoan ini dengan Temple. Juga, ketika Charlie sedang membersihkan sampah di atap beberapa hari yang lalu, dia kebetulan melihat Selina di lantai 5 dengan tas. Hidungnya berkedut, dan dia bisa memastikan bahwa ada bau minyak senjata yang kuat dari tasnya. Melihat bentuk dan ukuran tas, dia yakin itu hanya pistol di dalamnya. Juga, setidaknya ada 2 senapan atau senapan di tas besar ini. Orang normal tidak bisa menyimpan senapan di rumah, dan kebanyakan anggota geng biasanya hanya memiliki pistol. Mereka yang suka menyimpan senapan di rumah biasanya adalah penggemar militer, anggota geng profesional, tentara bayaran, atau pembunuh. Charlie condong ke kemungkinan terakhir. Tidak seperti profesi lain, di mana penampilan garang adalah yang terbaik, pembunuh membutuhkan penyamaran yang tampak tidak berbahaya, yang akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Setelah beberapa hari berinteraksi, Charlie menyadari bahwa Luke dan Selina sangat kuat, dan dia semakin yakin bahwa mereka adalah profesional. Jadi, meskipun dia harus bekerja sangat keras, dia tidak berani pergi. Charlie merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya ketika dia memikirkan bagaimana Luke mengatakan bahwa dia adalah orang yang berprinsip. Jika dia mengambil uang pembunuh ini dan melarikan diri, bagaimana jika orang itu membunuhnya secara gratis? Dia bahkan memberitahu sepupunya, Temple, tentang tebakannya. Dia menatapnya lama seperti dia idiot, sebelum dia berkata, baca lebih banyak buku ketika kamu punya waktu. Jangan menonton film pembunuh itu sepanjang waktu. Charlie hanya bisa merasa tertekan. Dia dan sepupunya tidak pernah berada pada gelombang yang sama. Mereka tidak memiliki kesamaan. Tidakkah dia mengerti bahwa film berasal dari kehidupan nyata, dan bahkan lebih baik dari itu? Bab 845, kerja fisik adalah yang paling mulia. Dia menatap Luke dan Selina lagi. Cara mereka berperilaku, bukankah seperti film tentang pasangan pembunuh itu? Juga, hukum dan ketertiban di Clinton buruk, tetapi harga properti di sini tidak murah sama sekali. Bagaimanapun, ini masih merupakan jantung Manhattan. Luke dan Selina sama-sama tampan dan punya uang, jadi mengapa mereka membeli rumah di Clinton? Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa mereka adalah pembunuh, dan uang mereka adalah jenis yang tidak dapat dilihat, itulah sebabnya mereka datang untuk menetap di daerah Clinton. Karena dia tidak bisa mengandalkan sepupunya,
Charlie berbagi rahasia kecil ini dengan Rakael, dan memperingatkannya untuk berhati-hati. Luke dan Selina tahu apa yang dipikirkan Charlie. Pria itu tidak bisa menyembunyikan banyak hal di wajahnya, dan dia hanya sedikit merendahkan suaranya saat berbicara dengan Rakael. Setiap kali kedua anak laki-laki itu mengobrol, Luke dan Selina sering duduk di jendela di atas mereka dan tersenyum ketika mereka mendengarkan Charlie menganalisis dua pembunuh di lantai atas. Setelah insiden Hudson, Luke akhirnya memiliki kedamaian. Semua hooligan ini berbagi informasi yang sama. Terlepas dari pencurian kecil-kecilan, satu-satunya hal yang bisa dilakukan para sepatu ini adalah berbicara besar-besaran dan bergosip. Banyak dari mereka adalah anak-anak setengah dewasa yang terus-menerus melakukan pelanggaran kecil tetapi tidak pernah melakukan kejahatan besar. Ini adalah yang paling menjengkelkan bagi Luke. Karena makan sistem tumbuh setiap hari, dia tidak tertarik untuk melawan benih kecil ini. Pencurian kecil-kecilan tidak cukup bagi Luke untuk bersikap kejam terhadap mereka. Tetapi jika dia menjadi sasaran tikus-tikus kecil ini, siapa yang tahu hal menjijikkan apa yang akan mereka lakukan jika dia dan Selina sedang bekerja. Hal-hal seperti menghancurkan jendela, grafiti, dan membuang kotoran murah dan mudah dilakukan. Jadi, semakin menakutkan Charlie membuat suara Luke dan Selina, semakin baik. Para hooligan memiliki cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Tanpa cukup uang sebagai iming-iming, mereka tidak akan main-main dengan profesional. Adapun profesional, di sekitar rumah baru ini, mereka mungkin akan segera jatuh. Ketika datang ke mereka yang telah melakukan kejahatan paling keji, jagal hantu, yang telah beristirahat selama setengah tahun, tidak bisa menahan rasa laparnya lagi. Pada hari ketujuh mereka di New York, Luke dan Selina akhirnya menyelesaikan renovasi awal. Luke memberikan uang itu kepada dua anak laki-laki, yang terengah-engah di pintu, dan berkata sambil tersenyum, pekerjaan sementara ini sudah berakhir. Kedua anak laki-laki itu bersorak. Luke tidak menyela mereka. Dia menunggu sebentar, sebelum dia berkata, namun. Keduanya segera terdiam dan menatapnya dengan sedih, mereka takut dia akan mengatakan bahwa ada pekerjaan sampingan lain yang menunggu mereka. Seperti yang diharapkan, Luke berkata, namun, saya masih memiliki banyak pekerjaan sampingan untuk Anda. Keduanya sama-sama hancur. Kapan kehidupan pahit ini akan berakhir? Sambil tersenyum pada mereka berdua, Luke berkata, jika aku menangkapmu mencuri dariku lagi, aku akan memberimu pekerjaan senilai 1 bulan. Mereka menggelengkan kepala. Tidak, tidak lebih. Kami berjanji untuk tinggal jauh dari sini. Lukas mengangguk. Itu keren. Ayo pergi. Kamu libur kerja hari ini. Keduanya kabur. Baru saat itulah Luke memberi tempel bagiannya, dan dia tersenyum. Terima kasih untuk bantuannya. Temple menerima uang itu sambil tersenyum. Memasukkannya ke dalam sakunya, dia membungkuk sedikit. Terima kasih, Lukas. Luke berkata, sama-sama. Kami tetangga sekarang. Anda bisa datang kepada kami jika Anda butuh sesuatu. Temple mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lukas benar. Mereka adalah tetangga sekarang. Ketika dia punya waktu nanti, akan baik baginya untuk mampir dengan hadiah. Di luar pintu, dia mendengar Charlie berkata dengan penuh semangat, aku akan membeli ponsel, model titanium terbaru. Rakael mengangguk. Betul sekali. Kita harus membeli yang cocok, haha. Charlie menepuk dahinya. Betul sekali. Kami kaya. Mereka telah mendapatkan $100 sehari selama 2 hari pertama, dan setelah Luke menaikkan gaji mereka, mereka mendapatkan $1.000 penuh selama 4 hari berikutnya. Untuk dua anak setengah dewasa yang tidak pernah memiliki pekerjaan tetap, tidak diragukan lagi ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Mereka sangat lelah setiap hari setelah bekerja sehingga mereka langsung tertidur. Mereka tidak berani bermalas-malasan saat mereka bekerja, jadi mereka tidak punya waktu untuk menghabiskan uang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka kaya. Kuil tidak keberatan. Meskipun tidak baik menggunakan ponsel sebagus itu di daerah Clinton, dia ingin mereka berdua tahu bahwa mereka bisa mendapatkan uang melalui kerja jujur dan membeli ponsel paling modis untuk diri mereka sendiri. Itu lebih baik daripada membiarkan mereka memikirkan kemana harus pergi untuk mencuri barang setiap hari. Setelah membiarkan mereka bersenang-senang sejenak, dia berkata, masuklah. Toko akan tutup dalam 1 jam. Aku akan membawamu ke sana. Charlie dan Rakael terbangun dan menatapnya dengan gugup. Tidak, tidak apa-apa. Temple berkata, apakah kamu berencana untuk berjalan ke sana? Anda akan dirampok di jalan. Keduanya kembali sadar. Di masa lalu, mereka berkeliaran di sini dengan santai karena kantong mereka lebih bersih daripada wajah mereka. Tidak ada yang akan mengganggu mereka. Namun,
Jika nanti mereka akan membeli ponsel titanium yang cocok, mereka harus mengeluarkan masing-masing $500, yang merupakan jumlah uang yang banyak. Memikirkan ini, mereka berdua buru-buru naik ke pickup. Saat ini, mereka masing-masing memiliki $200, dan dapat dengan mudah dirampok. Charlie ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia bertanya dengan suara rendah, "Kamu tidak akan memarahiku?" Di masa lalu, Temple akan mengomelinya untuk waktu yang lama jika dia menghabiskan $20 atau $30 untuk sebuah permainan, tetapi dia sekarang ingin menghabiskan $500. Temple tidak memandangnya saat dia berkata dengan santai, "Itu uangmu. Selama Anda tidak membeli ganja, Anda dapat membelanjakannya sesuka Anda." "Rakael, aku akan menjelaskannya pada ibumu." Keduanya tercengang. Mereka belum pernah melihat Temple menghadapi mereka dengan begitu tenang. Di masa lalu, setiap kali dia berbicara dengan mereka, dia selalu terdengar kecewa, yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Sekarang, bagaimanapun, Temple memperlakukan mereka seperti setara. Temple terus mengemudi. "Setelah Anda membeli ponsel Anda, jangan bawa ke sini. Jika Anda ingin memamerkannya, bawalah pacar Anda ke Upper East Side untuk bermain. Bagaimanapun, Anda mendapatkan uang ini kali ini." Petik 2. Masih bingung, mereka berdua mengangguk bodoh. Luke tidak tahu bahwa sepupu tertentu dengan tenang mengajari kedua anak laki-laki itu pelajaran tentang kejayaan kerja keras seseorang. Puas dengan diri mereka sendiri, dia dan Selina membawa nugget emas bersama mereka dalam tur keliling rumah baru mereka. Hanya ada aula kecil di belakang pintu depan di lantai pertama dan tangga ke lantai 2. Selain pintu belakang, Luke telah menyegel sebagian besar lantai pertama. Bersamaan dengan ruang bawah tanah ilegal yang dia dirikan, ini adalah bengkel barunya. Lantai pertama juga merangkap sebagai garasi dan tempat untuk memodifikasi berbagai benda besar. Ruang bawah tanah digunakan untuk memproses barang-barang yang harus dirahasiakan, seperti baju besi, perangkat penerbangan, dan senjata api. Bab 846, Rumah Baru Selesai, melaporkan tugas. Lantai 2 memiliki ruang tamu, ruang makan, dan dapur terbuka. Lantai 3 memiliki ruang kerja, dan lantai 4 memiliki kamar Luke. Lantai 5 memiliki kamar Selina. Tetapi hanya tata letak utama rumah yang dilakukan, Luke harus perlahan-lahan memasang sendiri berbagai langkah keamanan. Selina tidak bisa membantunya. Dia tidak begitu terampil. Setelah menikmati hasil kerja mereka dari minggu lalu, mereka berdua kembali ke lantai 2. Mereka membuka oven dan mengeluarkan ayam panggang dan steak yang telah mereka siapkan sebelumnya. Luke bahkan mengeluarkan bir dengan gerakan langka, dan mengangkat botol. "Pesta makan malam untuk merayakan selesainya rumah baru kita. Bersulang. Bersulang. Pakan." 3 botol bir berdenting bersama. Keesokan harinya, mereka berdua pergi bekerja, dan nugget emas tinggal di rumah. Luke sudah memberinya kendali atas beberapa mekanisme pertahanan baru, melalui tablet. Selama itu memilih mekanisme pertahanan yang sesuai di tablet, itu akan mampu menangani siapapun yang mencoba masuk. Untuk saat ini, hanya ada 2 tindakan pertahanan sederhana, sengatan listrik dan gas air mata. Nugget emas enggan tinggal di rumah sendirian dan mengawasi tempat itu. Namun, Luke mengatakan bahwa jika tempat baru mereka hancur, itu akan merusak suasana hati semua orang. Anjing itu hanya bisa tinggal di rumah selama beberapa hari. Pukul 7:30, Luke dan Selina tiba di NYPD Haki. Itu adalah alun-alun klasik dan bangunan merah yang tua dan kusam. Namun, sebagai lembaga administrasi tertua di Amerika Serikat, NYPD sebenarnya sangat maju. Sebenarnya, Luke sangat ingin bisnisnya kehabisan bangunan tua bersejarah, tapi itu hanya mimpi. Setelah menemukan kantor Dustin, Luke mengetuk pintu. Dustin berkata, "Masuklah." Pintunya tidak terkunci. Dia mengangkat kepalanya. Melihat 2 sosok yang dikenalnya, dia menjatuhkan penanya dan berdiri sambil tersenyum, memberi isyarat agar mereka menutup pintu. Dia berjabat tangan dengan mereka dan bertanya, "Apakah kamu ingin kopi?" Luke dan Selina menggelengkan kepala. Selina yang meletakkan kue di atas meja. "Kami baru saja sarapan. Kamu belum sarapan, kan?" Dustin menghela nafas dan dengan cekatan mengeluarkan kue dari kantong kertas dan menggigitnya. "Ini bukan Los Angeles. Saya belum mendapatkan makanan ringan selama berhari-hari." Petik 2. Lukas mengangkat alis. "Apakah semua bawahan barumu begitu arogan? Atau kecil?" Dustin melambaikan tangannya. "Bukan itu. Mereka terlalu sibuk untuk makan." Luke bertanya, "Kasus besar?" Dustin mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya.
Ini kasus besar, hanya saja Polsek ke-15 yang meminta kami untuk menyelidikinya. Mengatakan itu, dia menamparkan dahinya dan berkata, aku sangat sibuk sehingga membuatku bodoh. Dia mengeluarkan 2 dokumen dari laci di sebelah kanannya. Saya telah membantu Anda menyelesaikan sebagian besar prosedur. Anda harus menangani sisanya sendiri, katanya. Luke tersenyum dan memberikan dokumen itu kepada Selina. Terima kasih bos. Dustin berkata, Anda melapor langsung kepada saya di sini. Selama Anda tidak membuat kesalahan, saya jamin tidak ada yang akan mengejar Anda. Petik 2. Lukas mengangguk. Itu keren. Bos, apakah kita perlu mengambil bagian dalam kasus besar? Petik 2. Merenung sejenak, Dustin berkata, secara teknis, masalah ini bukan bagian dari tanggung jawab kami. Anda tidak perlu menindaklanjutinya, cukup ingat saja. Kami akan membicarakannya ketika kami mengetahui lebih banyak. Petik 2. Lukas mengerti. Dustin, Luke, dan Selina sekarang menjadi bagian dari Biro Detektif, yang berada langsung di bawah markas besar NYPD. Semua kasus di New York bisa diserahkan ke biro. Tetapi kasus-kasus ini merupakan penyelidikan yang rumit atau gabungan, dan situasinya jauh lebih rumit dibandingkan dengan La. Dustin secara singkat menjelaskan kasus tersebut dan mengatakan kepada mereka berdua bahwa mereka dapat memeriksa informasi yang relevan di database polisi setelah mereka menyelesaikan janji mereka. Luke dan Selina kemudian dengan bijaksana pergi. Dustin adalah seorang workaholic, dan dia tidak pernah suka basa-basi dengan bawahannya. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk merawat orang-orangnya. Dia memiliki EQ yang tinggi, dan memang cocok menjadi direktur departemen operasi. Sebelum dia pergi, Luke bertanya, bos, ke departemen mana Elsa pergi? Dustin berkata, Departemen Intelijen Markas. Lukas tertawa, hehe, itu posisi yang cukup bagus. Dustin memelototinya, itu benar, tapi berhati-hatilah saat mendapatkan informasi darinya. Dia akan membuat segalanya lebih mudah bagimu. Lukas memberi hormat, iya pak, selamat tinggal pak. Dengan itu, dia lari. Selina tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal juga sebelum dia menutup pintu, dan tatapan Dustin tiba-tiba menjadi rileks. Dia bersandar di kursinya dan bergumam, bagus kamu ada di sini. Kita bisa melakukan sesuatu yang besar sekarang. Sesuatu telah terjadi di New York baru-baru ini, dan banyak departemen kepolisian bekerja lembur. Tidak mudah bagi Dustin untuk menyesuaikan pengerahan petugas polisi. Masalah terbesarnya adalah dia tidak tahu banyak tentang bawahannya. Dia hanya bisa belajar tentang mereka di atas kertas, tapi itu tidak akan mencakup semua karakteristik mereka. Satu-satunya orang yang pandai berkelahi adalah pembuat onar. Dia adalah kabel hidup dibandingkan dengan Luke. Dustin senang sekaligus senang karena dia tanpa malu-malu meminta Luke dan Selina untuk pindah. Dengan 2 bawahan yang andal ini, dia akan memiliki banyak ruang untuk bermanuver. Dengan Luke dan Selina di sini, dia bisa menyelesaikan banyak kasus rumit tanpa harus bergantung pada bawahan barunya. Dalam 2 bulan paling banyak, bawahannya tidak akan bisa bertahan lagi. Beberapa dari mereka akan runtuh di bawah tekanan, dan dia akan mampu mengendalikan biro detektif. Tidak menyadari pikiran Dustin, Luke dan Selina memulai dengan prosedur pelaporan yang sudah dikenal. Ini sudah keempat kalinya Luke dalam setahun, dan ketiga kalinya Selina. Dengan pengaturan Dustin sebelumnya, pelaporan menjadi lebih sederhana. Mereka difoto dan kartu identitas mereka, mendaftarkan senjata dan mobil mereka, diberi meja, dan seterusnya. Mereka selesai dalam 1 jam. Setelah meletakkan papan nama mereka di meja mereka untuk menunjukkan bahwa meja itu ditempati, mereka pergi ke Departemen Intelijen. Melihat Elsa, yang sedang sibuk di salah satu sudut kantor, Luke mengetuk meja dan berkata sambil tersenyum, bos, kamu tidak mendapatkan perawatan yang lebih baik di sini. Mendengar suaranya, Elsa tersenyum dan bercanda, berbicara omong kosong lagi. Setelah menyapa Selina, dia berkata, gunakan namaku mulai sekarang, ini bukanlah, dan aku bukan bosmu lagi. Lukas mengangkat bahu. Kamu adalah bosku. Selama Dustin tidak cemburu, tidak ada yang akan peduli. Bab 847, bersama lagi. Elsa mendengus dan tidak mengungkitnya lagi. Kata-katanya baru saja mengingatkan bahwa dia baru di sini, dan orang-orang mungkin akan bergosip jika mereka mendengar Luke menelepon bosnya. Katakan padaku, mengapa kamu di sini? Suara Elsa teredam saat dia memakan kue yang mereka berikan padanya. Luke berkata, saya ingin tahu lebih banyak tentang ledakan di Clinton. Elsa terdiam sejenak. Bos memintamu untuk menyelidiki ini. Lukas menggelengkan kepalanya. Saya hanya bertanya. Lagi pula,
Selina dan aku tinggal di sana. Mata Elsa melebar. Apa, Anda tinggal di sana? Dia meletakkan kue dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tahu seperti apa tempat itu? Melihat Luke mengangguk dengan santai, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, aku tahu kamu tidak takut, tetapi kamu harus berhati-hati. Di sana terlalu kacau. Menurut intelijen kami, ledakan itu adalah akibat dari konflik internal. Ada beberapa perang geng di daerah itu, dan cukup banyak orang yang tewas. Kantor polisi ke-15 melaporkan hanya 5 kematian, tetapi dari intelijen kami, seharusnya tidak kurang dari 30. Petik 2. Lukas mengangkat alis. Apakah mereka menyembunyikan jumlah korban tewas? Apakah mereka takut tanggung jawabnya terlalu besar? Elsa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, tidak sepenuhnya. Anda dapat bertanya kepada siapapun tentang pressing ke-15, itu cukup kotor. Lukas mengerti. Mereka benar-benar memiliki keberanian untuk mencoba dan menuai keuntungan dari ini. Elsa mengerucutkan bibirnya. Satu-satunya hal yang bisa kami jamin tidak ada masalah dengan 15 teh pressing adalah patung Liberty di pintu. Lagi pula, itu baru dipasang setahun yang lalu. Petik 2. Luke dan Selina sama-sama kehilangan kata-kata. Jadi, setiap orang di pressing 15 mungkin adalah polisi kotor. Itu benar-benar mengejutkan. Sebelumnya, Luke sudah banyak mendengar tentang ledakan dari tempel dan kedua bocah itu. Ada yang mengatakan itu adalah perkelahian geng, ada yang mengatakan itu adalah serangan teroris, dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah truk yang membawa barang-barang berbahaya yang meledak. Sekarang tampaknya itu benar-benar mungkin pertarungan geng. Meskipun lingkungan di Clinton kacau, itu tidak normal untuk menyebabkan beberapa ledakan dan membunuh puluhan orang. Ini berarti ada masalah dengan keseimbangan antara kekuatan bawah tanah. Jika ini terus berlanjut, orang yang tidak bersalah mungkin terlibat. Jika lusinan warga sipil tewas sekaligus, itu akan menjadi berita utama internasional. Kebanyakan geng tidak ingin menjadi selebriti. Berhenti sejenak, Elsa sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara rendah, dikatakan bahwa topeng hitam telah muncul di sana, dan menyebabkan masalah bagi para gangster itu setiap hari. Luke dan Selina tidak terlalu terkejut. Mereka sudah mendengarnya dari Temple dan dua lainnya. Kami pernah mendengar penduduk di sana membicarakan topeng hitam, tapi mereka sepertinya mengira dia adalah seorang main hakim sendiri yang melawan penjahat, seperti Batman, kata Luke. Elsa berkata, aku juga pernah mendengar rumor itu. Dia memang tampak seperti Batman, dan dia hanya menyerang penjahat. Juga, dia hanya melukai mereka paling banyak, dan tidak pernah membunuh siapapun. Petik 2. Dia melihat sekeliling, dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka. Dia berkata dengan suara rendah, namun, kantor polisi ke-15 telah mencapnya sebagai pembunuh geng, dan menyalahkannya atas ledakan sebelumnya. Apakah kamu mengerti? Lukas merendahkan suaranya. Pak ke-15 mengincarnya. Elsa berkata, menurut file dari pressing ke-15, topeng hitam bertanggung jawab atas ledakan dan pembunuhan geng sebelumnya, tetapi dari apa yang saya baca, ada terlalu banyak celah. Juga, kantor polisi ke-15 tidak mau membatalkan kasus ini, dan bersikeras untuk terlibat. Tentu saja Luke mengerti. Polisi tentu saja bisa fokus pada target tertentu dalam kasus-kasus tertentu, tetapi bersikeras menyalahkan seseorang tanpa bukti kunci adalah sangat bodoh. Lebih penting lagi, identitas topeng hitam itu tidak diketahui, dia tidak cocok untuk dijadikan kambing hitam. Polisi hanya akan terus menamparkan wajah mereka sendiri jika mereka tidak bisa menangkap topeng hitam itu. Hal yang cerdas adalah mengidentifikasi lebih banyak tersangka, terutama geng-geng tertentu. Ini adalah cara paling masuk akal dan termudah untuk mengalihkan kesalahan. Adalah umum bagi anggota geng untuk mati setiap beberapa hari di New York. Media tidak akan terlalu peduli, dan publik bahkan lebih terbiasa dengan itu. Selama itu tidak melibatkan terlalu banyak orang, tidak ada yang peduli berapa banyak anggota geng yang tewas. Adapun topeng hitam, dia sudah menarik perhatian beberapa tabloid dalam 2 bulan terakhir. Begitu sikap pressing ke-15 terungkap, banyak orang akan penasaran dengan identitas topeng hitam dan mengapa dia membunuh anggota geng itu. Bagaimanapun, judul Batman New York adalah sesuatu yang akan dimakan publik, tidak ada yang hebat tentang pertarungan geng. Mengerti? Aku tidak akan ikut campur, kata Luke pada Elsa. Elsa merasa lega. Dia tahu bahwa Luke baik, tetapi daerah Clinton seperti lubang lumpur yang sulit untuk bergerak. Hal yang paling menakutkan di sebagian besar waktu bukanlah musuh nyata Anda, tetapi apa yang disebut rekan setim Anda. Setelah mendengarkan ini, Luke dan Selina hendak pergi,
ketika seseorang bergegas mendekat dan tersenyum cerah pada mereka. Kamu akhirnya di sini. Saya tiba di sini sebelum Anda melakukannya. Petik 2. Terkejut pada awalnya, Luke dan Selina tersenyum. Liz, permainan apa yang kamu mainkan? Itu adalah Elizabeth. Dia berpakaian dengan gaya segar dan bersih yang sama, dengan celana hitam dan blus putih tanpa aksesoris apapun. Namun, Luke bisa tahu dengan matanya yang tajam bahwa ini bukan pakaian kantor biasa, itu akan menelan biaya setidaknya $1.000. Wanita muda kaya ini tahu bagaimana meningkatkan kondisi hidupnya. Dia terkekeh dalam hati. Elizabeth tersenyum dan memberi mereka pelukan setengah sebelum dia berkata, "Bos bertanya apakah saya bersedia datang ke New York, dan mengatakan bahwa Anda juga akan datang. Saya belum lulus dari bimbingan guru saya, jadi saya setuju." Petik 2. Luke melirik Elsa, dan melihat bahwa bos lama mereka masih sama seperti biasanya. Seperti yang diharapkan dari mantan bawahan Dustin, dia sama bagusnya dalam mengikat orang. Dustin memanfaatkan Elsa untuk memperbesar peluang Luke dan Selina menyetujui transfer tersebut. Elsa, pada gilirannya, telah menggunakan Luke dan Selina untuk meyakinkan Elizabeth. Elizabeth, bagaimanapun, tidak memperhatikan ekspresi Luke. Dia melanjutkan, tetapi bos mengatakan bahwa dia membutuhkan seseorang di sini. Saya harus membantunya di sini dengan admin untuk sementara waktu, dan saya tidak akan bisa pergi ke lapangan dengan Anda untuk saat ini. Petik 2. Luke berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Lebih baik bagi Anda untuk memahami situasi sebelum Anda membuat keputusan apapun. Anda tidak perlu harus berada di lapangan. Elizabeth mengangguk dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu sudah menetap? Haruskah kita mengadakan pesta kecil untuk merayakan kepindahanmu? Petik 2. Lukas berkeringat, dia telah melupakan hal itu.